Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam silaturahmi. Bertemu kembali bersama kami Bang Cepi. Pada para pemirsa, untuk video selanjutnya saya akan menerangkan untuk amalan tahap 9, 10, 11, 12. Nanti mau mengamalkan itu ada dari tahap 1 terlebih dahulu ya. Untuk kami anjurkan untuk pengamalan amalan pengobatan medis ini itu umur 21 tahun ya. Jadi umur 21 tahun atau berjalan pada saat umur berjalan 21 tahun. Saya pun pribadi belajar amal pengobatan dan medis ini umur 21. Saya ceritakan terlebih dahulu kenapa waktu itu saya belajar hal seperti ini, karena mungkin dulu dari keluarga kami ya ada yang terkena. Di situ saya pribadi ini saya harus belajar untuk bisa mengobati orang kena sakit non medis. Sakit non medis itu yang terkena sihir ya, termasuk kalau dalam bahasa lainnya ya mungkin yang terkena santet, peluh, guna dan lain-lain, termasuk non medis. Insya Allah di sini kami akan menjabarkan amalannya. Tetap tahap demi tahap itu sholat hajat 3 malam. Jadi tahap 9 itu sholat hajat 3 malam, diawali dengan puasa hajat 1 hari di hari lahir. Dan tahap ke-10 sama berikutnya. Sebelum menjalankan tahap ke-10 itu puasa terlebih dahulu 1 hari sholat hajat, terus lanjut sholat hajat 3 malam. Tahap 11 pun sama, sebelumnya puasa juga 1 hari dan sholat hajat 3 malam. Tahap 12 nya pun sama, puasa hajat 1 hari dan dilanjut sholat hajat 3 malam. Setelah selesai, nanti baru saya akan memberikan tawasul secara lengkap. Nanti boleh dicatat di buku ya, dipelajari dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa nggak cukup 1? Ya, seperti misalnya ada yang pengobatan non medis dengan cukup membaca Qul, Al-Falaq, An-Nas, itu insya Allah sudah bisa. Tapi kenapa di sini kami berikan banyak tahap secara bertahap karena kita pun harus punya pagar gaib yang sangat kuat ya. Jadi kita memang untuk mengobati sakit khusus yang terkena sihir, jadi memang harus kuat pagar gaibnya. Jadi dari tahap 1 sampai tahap 12 itu semua ada pagar gaibnya. Jadi pagar gaib itu untuk melindungi kita dari serangan-serangan kalau kita mengobati seseorang gitu. Jadi pada saat kita mengobati seorang, maka misalnya contoh sihir atau kiriman, maka itu akan ada serangan ke kita. Nah, insya Allah dengan berkahnya ayat suci Al-Quran yang kita amalkan dari tahap 1 sampai tahap 12, insya Allah melindungi kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kami dari tahun 2006 sampai sekarang ya alhamdulillah atas izin dari Allah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan
bacakan tahap demi tahap. Untuk yang ke 9 ya, tahap 9 salat hajat 3 malam, terus dilanjut tawasulnya sama ila hadratin Mustafa Muhammad Rasul sama Al-Fatihah, ila hadratin Nabiullah Hidayah alaihissalam Al-Fatihah, ila hadratin Abi wa Umi Al-Fatihah, dilanjut khususon ila ruhi nama sendiri fil jasadi Al-Fatihah. Ya, jika berkenan mau fatihahkan kami itu khususon ila ruhi, nama guru ya, titik fil jasadi Al-Fatihah gitu. Nah, ini kita bacakan, nanti silakan dicatat di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazzala kitaba was-solihin aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. 11 kali ya. Dilanjut a'udzu bikalimatillahi tammati syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. 100 kali ya. Dilanjut bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masaniya aisyaitonu binismin azaba wa a'udzubika min hamajati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu 33 kali. Dilanjut bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. 33 kali. Selesai tahap 9 selama 3 malam. Sebelumnya puasa ya, saja 1 hari puasa biasa. Dilanjut tahap 10 selama 3 malam, sholat hajat 3 malam. Sebelumnya sama tawasul terlebih dahulu, nanti tawasulnya dicatat yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Dilanjut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim 9 kali. Dilanjut Allahu Akbar 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilanjut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut demi Allah Rasulullah wallahu akbar 3 kali. Lanjut ya Allah 9 kali. Di situ kita mohon ampunan ya Allah, ya Allah. Ampunannya 9 kali. Terus Allahu akbar wa malaikatihi wa rasulihi aqrabu bi rahmatika ya arhamar rahimin hudal lil muttaqin rahmatan lil alamin ta'ala ya Allah. Jadi di situ ucapan kita mohon ampunan, apa yang kita amalkan mendapatkan keberkahan. Dilanjut tahap 11. Dari tahap 11 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita sholat hajat dulu 3 malam. Dilanjut sebelum mengamalkan puasa 1 hari nawaitu samagodin biqoda hajatillahi ta'ala. Dalam hati niat saya puasa hajat karena Allah Ta'ala. Amalannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhaina ila Musa an alqi 'asa fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala kanu ya'malun wa ghulibu hunalika wa qalabu syawirin wa ulqiya syakharatus sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun 7 kali. Dilanjut bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika innama sona'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Itu 11 kali. Nah, dilanjut untuk yang tahap 12-nya adalah bismillah 100 kali, syahadat 33 kali, takbir 33 kali, sholawat selama 3 malam itu 1000. Jadi sholawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tahap ke-12. Nah, setelah selesai nanti ini kita tawasulnya ya, kita bacakan tawasulnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah satu kali. Summa ila hadratin malaikatul muqarrabin wa sisadatin Abakri wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu satu kali. Ila hadratis Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani satu kali. Dilanjut ila hadratis Saman Habib Muhammad bin Faqih radhiyallahu anhu satu kali. Dilanjut ila hadratina Samahatul Imam Al-Habib Al-Muslim Al-Kutub Al-Habib Al-Habib Qadir Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhum satu kali. Dilanjut ila hadratina para Nabiullah Nabi Khidir Nabi sallallahu Nabi Daud Nabiullah Ilyas alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Ibrahim salam wa para Nabiullah salam. Al-Fatihah satu kali. Dilanjut ila hadratina para malaikat Allah Ta'ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril para malaikat Allah Ta'ala sayyidina. Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati Syekh Said Kandai, ila hadratina Syekh Said Kandai, Syekh Abdul Wahid, Syekh Sultan Murahidin Gusti Ahmad. Al-Fatihah satu kali. Dilanjut ila hadratina para waliullah Sultan Hasan Banten, Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Mansur, Syekh Imam Nawawi, Syekh Abdul Jabbar Muhammad Shalih Syarafat, Syekh Ahmad Abdul Hasan, Syekh Pangeran Abakan Papak Garut, Syekh Hasan Sanusi. Al-Fatihah satu kali. Summa ila arwahi wa ustadina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal alahya minhum wal anwats. Al-Fatihah satu kali. Dilanjut wa ilal hajati, ya Allah kita minta barakahan, barakahnya ayat ya Allah, dan kamu hajat barakahnya makan barakah ya Allah, bermanfaat ya Allah. Al-Fatihah satu kali. Dilanjut baru amalan dari tahap 1 sampai tahap 12. Nah itu cukup dibaca 7 atau 11 kali pada saat nanti pengamalan ya. Jadi kalau mau dikaliguskan misalnya tahap 1 sampai 7 atau dibagi silakan. Jadi misalnya tahap 1 sesudah sholat ya kan, pada cuma sholat 5 waktu bagi selesainya itu sholat hajat, itu tetap diamalkan ya, diamalkan dari tahap 1 sampai tahap 12. Nanti untuk selanjutnya cara bagaimana praktek pengisian ke air ya, untuk misalnya contohnya misalnya anak kecil itu kesambet ya, atau misalnya terkena gangguan gaib, atau untuk bagaimana secara awal sebelum kita mengobati pasien. Nanti kita misalnya udah aktif mata batinnya ya, udah mata batinnya udah aktif, kita lihat ini terkena sihir atau itu, sebelum kita berangkat ke lokasi tamu atau lokasi pasien yang kita ingin sembuhkan atau misalnya menetralisirkan, itu kita tawasul dulu ya. Tawasul itu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW sampai yang tadi kami sebutkan. Nah nanti semua juga ada tata caranya, waktunya nanti pembuatan air atau kita nanti tinggal pakai atau seperti apa nanti ada di video selanjutnya ya. Jadi 8, 9, 10, 11, 12 silakan dipahami terlebih dahulu. Silakan kami ikhlas juga untuk mengamalkan. Semoga berkah dunia akhirat ya, terutama bagi pengobatan non medis ini. Bagi saya pribadi itu pertama keluarga terlebih dahulu dan saudara, misalnya ada yang terkena hal tersebut seperti itu. Karena emang namanya gaib tidak terlihat, kita sakit terus kita berobat tidak sembuh-sembuh, ternyata pas dicek dokter itu tidak ada penyakitnya gitu. Sampai kita bingung atau kita mencari orang yang bisa cara mengobatinya. Namun jika ini dipelajari secara istiqomah dari tahap 1 sampai tahap 12, semua yang saya anjurkan itu dijalankan tata caranya. Nanti di tahap berikutnya bagaimana cara prakteknya. Dari cara praktek misalkan cara praktek pembuatan air, airnya dengan doa-doa
secara praktek, misalkan menarik gaib di badan seseorang, secara praktek pembersihan. Bagaimana awalan sebelum meruqyah. Nah, nanti kita jabarkan di video selanjutnya. Nah, saya mohon doanya, semoga yang saya amalkan ini mendapatkan izin dari ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, semoga juga saya pribadi, Bang Sepri, minta doanya kesehatan ya, jadi yang bisa melanjutkan hidupnya, dan mohon doanya, dan semoga yang menjalankan dari tahap 1 sampai tahap 12 secara bertahap diamalkan. Jadi dipahami terlebih dahulu videonya, setelah baru diamalkan. Nah, setelah diamalkan dari tahap 1 ke 12 nanti dipraktekkan caranya bagaimana, nanti ada di video selanjutnya. Dan bagaimana kalau mau datang ke tempat kami, silahkan, itu kan ada nomor WhatsAppnya. Kalau mau yang langsung belajar langsung kami bimbing ya, kami bimbing dari tahap 1 sampai tahap 12. Kalau di saya pribadi nggak usah ada puasa ya, puasa. Jadi kalau di tempat saya itu sekitar 1 bulan lebih, 2 minggu, 1 bulan 2 minggu yang konsisten belajar, itu sudah selesai. Jadi di tempat kami nggak perlu puasa, hanya mengamalkan saja. Jadi dari tahap 1 sampai tahap sekian nanti ada kita langsung pengisian ke badan amalan-amalannya. Nah, nanti dari tahap berikutnya lagi, nah paling nanti kalau pas puasa atau tirakat itu setelah selesai tahap 12, nanti selamatan di sini belajar dan kami, atau praktekkan di rumah membantu sesama ya. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.